Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemarin kita sudah belajar terkait vokalisasi dan penyesuaian. Hari ini pertemuan terakhir sebelum UTS. Kita akan belajar terkait analisis laporan keuangan. Nah, kemarin seharusnya teman-teman sudah belajar akuntansi ya. Dan dalam akuntansi itu sebagian kecil ada analisis laporan keuangan. Walaupun detailnya di ALK secara detail di akuntansi tidak diajarkan ke teman-teman. Oke, slide saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Nah, hari ini kita fokus belajar analis laporan keuangan. Kenapa kok analis laporan keuangan ini diperlukan untuk penilaian? Ada hal-hal tertentu dalam penilaian bisnis terutama ini membutuhkan data-data terkait analis laporan keuangan, terutama pada bagian proyeksi, Sehingga analis laporan keuangan ini diperlukan untuk diketahui oleh teman-teman di pengantar bisnis, pengantar penilaian bisnis. Nah, ini definisi analis laporan keuangan. Seperti biasa, saya tidak akan menjelaskan. Silakan nanti dibaca sendiri ya. Ini menurut Sumarso SR di tahun 96 sampai sekarang masih digunakan bukunya. Nah, saya mulai dari kegunaan analisis laporan keuangan. Analis laporan keuangan ini sebenarnya adalah bagaimana laporan keuangan yang kemarin kita pelajari itu memberikan informasi-informasi kepada pihak-pihak lain. Bukan hanya dari pihak manajemen, internal, tapi juga pihak eksternal. Pihak eksternal ini seperti apa? Contohnya investor. Dalam laporan keuangan atau dalam laporan keuangan perusahaan yang ditampilkan, investor ini bisa melihat berapa banyak profitabilitas perusahaan dari analisis laporan keuangan, dari angka-angka, dari rasio-rasio, bahkan dari laporan keuangan yang tersirat. Sehingga para investor ini dalam berinvestasi itu menggunakan analis laporan keuangan tersebut untuk memutuskan apakah akan saya investasikan dana saya atau tidak. Kalau mau diinvestasikan, kira-kira jumlahnya yang memungkinkan berapa? Berapa tahun akan break even point, atau berapa tahun modal saya akan kembali. Nah, ini adalah sudut pandang dari investor atau penggunaan analisis laporan keuangan dari sisi investor. Karena namanya saya mau menanamkan modal, saya mau investasi di perusahaan atau dimanapun itu, pasti yang saya pikirkan adalah untung dan rugi. Untungnya apa? Kalau saya tanamkan 1 miliar, ada nggak bedanya antara saya tanamkan 1 miliar, 2 miliar, sampai 1 triliun? Kalau ada perbedaan, perbedaannya di mana? Ini. Pertanyaan inilah yang muncul dari investor ketika ingin menanamkan modalnya. Agak berbeda ketika teman-teman bermain forex atau bermain saham. Investor yang seperti ini akan melihat untung dan ruginya. Tapi ketika teman-teman bermain saham, teman-teman akan melihat hanya dari sisi jangka pendeknya saja. Kira-kira kalau saya tanam saham pagi ini, siang nanti akan naik atau tidak? Atau saya trading forex pagi ini, kira-kira nanti akan naik atau tidak? Sementara investor yang kita sebut di sini adalah mereka yang ingin berinvestasi dalam jangka panjang. Jadi bukan hanya jangka pendek ya, tapi jangka panjang. Itu gambarannya seperti itu terkait kegunaan ALK. Nah, yang kedua, ini untuk karyawan. Ternyata karyawan juga memiliki tujuan untuk paham laporan keuangan perusahaan. Sehingga ALK ini bermanfaat juga untuk karyawan. Nah, bermanfaatnya untuk apa? Salah satunya adalah imbalan pasca kerja. Apa itu maksud imbalan pasca kerja? Contoh nih ya. Teman-teman mau ngelamar di perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A dan perusahaan B. Di perusahaan A, itu dijanjikan bahwa teman-teman akan jadi pegawai tetap dengan gaji 2 juta. Di perusahaan B, teman-teman jadi pegawai kontrak, setiap tahun itu perbarui kontrak dengan gaji 3 juta. Gitu ya. Nah, ini dari sisi karyawan.
karyawan. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman. Dari dua tawaran ini mana yang akan teman-teman ambil dan pertimbangannya apa? Silakan. Ayo, silakan. Kalau teman-teman ditawarin cash kayak tadi, kontrak, kira-kira dari dua tawaran ini, mana yang akan teman-teman ambil dan pertimbangannya apa? Silakan. Izin mencoba, Pak. Yuk, Mas Joshua. Tadi pertanyaannya antara pegawai kontrak sama yang tetap, Pak ya? Iya. Kalau saya, Pak, menurut saya memilih pegawai tetap. Karena kalau pegawai tetap itu ada jaminannya, Pak. Misal, seperti ada tunjangan kesehatan dan lain-lain. Dan bahkan kalau dalam kondisi khusus, misal seperti pandemi kan, Pak, ada yang memaksa perusahaan harus mem-PHK pegawainya, itu pegawai yang itu kena dapat pesangonnya, Pak, untuk tetap. Oke, terima kasih. Yang lain, yuk. Silakan yang lain. Karyawan tetap juga, Pak. Kenapa Mbak Givani? Mbak Givani atau Mbak Delila? Delila dulu aja, Pak. Delila, Pak. Oh ya, Mbak Delila, yuk. Kalau saya milih karyawan tetap, Pak. Soalnya kalau yang kontrak itu punya risiko yang lebih besar untuk di PHK, Pak. Soalnya kontraknya itu harus terjadi berulang gitu, Pak. Oke. Itu aja alasannya? Iya, Pak. Oke. Ya, Mbak Givani. Pak, maaf sebelum menjawab, mau tanya di antara pemilihan untuk jadi karyawan tetap dan karyawan tidak tetap ini ada pertimbangan lain nggak, Pak? Ya, monggo silakan. Misalnya, kalau seandainya pertimbangannya gini ya, Pak. Misalnya saya lulus dari Universitas PTN nih misalnya, Pak. Terus tujuan saya untuk kerja di perusahaan itu tuh untuk nambah-nambahin CV karena saya sebenarnya punya ada target perusahaan yang saya targetkan gitu. Dan saya harus memenuhi beberapa persyaratan requirement biar saya bisa mendaftar di sana. Kalau seandainya pertimbangannya itu otomatis lebih baik saya menjadi pegawai tidak tetap. Tapi kalau seandainya tujuan saya bekerja di sana, ibaratnya saya nggak mau pindah-pindah lagi, tujuan saya memang buat kerja ya udah di sana aja, ya pertimbangannya karyawan tetap. Bagaimana kalau dibalik, Mbak? Yang ditanyakan adalah kenapa sih perusahaan mencari karyawan tetap atau kenapa perusahaan mencari karyawan yang outsourcing? Kalau outsourcing otomatis buat ini, Pak, memangkas biaya karena ada beberapa tunjangan yang tidak perlu mereka bayarkan dengan kinerja yang mungkin walaupun nggak 100% tapi 80%. Tapi setiap perusahaan itu butuh karyawan yang loyal ke mereka. Karena kalau seandainya dia nggak punya karyawan yang loyal, terus gampang ditarik ke perusahaan lain di saat karyawan ini cukup berpengaruh di perusahaannya, otomatis itu nggak akan cukup baik-baik aja buat perusahaan mereka. Dari sudut pandang itu, Mbak Givani bisa melihat nggak perusahaan mana yang sehat, mana yang tidak? Yang lebih banyak karyawan tetapnya berarti ya, Pak. Oke. Gambarnya seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi, dari sisi karyawan juga kita bisa melihat nih, perusahaan ini ketika merekrut aja, yang direkrut adalah karyawan tetap, yang direkrut adalah outsourcing. Kita bisa melihat kemampuan perusahaan ini seperti apa. Apakah perusahaan ini mampu bayar gaji saya, tunjangan saya, termasuk tadi ya kesehatan dan seterusnya ya, atau tidak? Gitu. Nah, ini salah satu ya, dan banyak lagi manfaatnya. Salah satu manfaat analis laporan keuangan untuk karyawan. Makanya tadi saya kasih clue bahwa imbalan pasca kerja. Gitu. Jadi ketika mereka sudah jadi karyawan, di situ ada tunjangan, ada gaji, termasuk ada tunjangan kesehatan dan seterusnya ya, yang belum tentu diperoleh oleh karyawan outsourcing. Ini yang saya berikan tadi bahwa termasuk salah satunya imbalan pasca kerja. Selain itu ada lagi nggak? Ada. Banyak pertimbangan lainnya di mana ternyata laporan keuangan itu bermanfaat banget untuk karyawan, terutama kalau kayak misalnya karyawan BUMN ya. Nah, ini case kedua sekarang saya tanyakan ke teman-teman. Teman-teman udah tahu nih kalau Pertamina, Garuda itu rugi terus bilangnya. Tapi kenapa sih kok banyak orang tertarik ke Pertamina, ke Garuda? Ada yang bisa jawab nggak? Yo.
Tadi case pertama udah, sekarang case kedua nih dari sisi karyawan. Kenapa sih Pertamina yang rugi terus, Garuda yang rugi terus, tapi orang masih banyak minat tuh jadi karyawannya Pertamina dan jadi karyawannya Garuda, kenapa? Padahal udah sama-sama rugi. Yuk, masih lah. Izin menjawab, Pak. Ya. Menurut saya, kalau kita sebagai karyawan realistis itu, ya pertama itu gajinya tinggi ya, Pak. Terus kedua itu mau perusahaan itu untung atau rugi, gaji kita kan tetap, Pak. Kalau kita di situ sebagai pegawai tetap. Jadi nggak terpengaruh gitu loh, Pak. Walaupun perusahaannya untung atau rugi. Soalnya BUMN kan ya mau bangkrut tuh sulit gitu loh, Pak. Soalnya kan ibaratnya dilindungi oleh negara gitu, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Makasih, Pak. Ada lagi yang lain? Menurut saya kenapa orang Pak tertarik buat masuk ke Pertamina sama Garuda selain tunjangan gajinya yang besar, juga nama besar dari perusahaannya itu, Pak, yang dapat menarik karyawan. Ada lagi? Izin menjawab, Pak. Boleh, mungkin karena Pertamina dan Garuda ini kan perusahaan besar, Pak. Nah, nanti kalau misalkan memang ini hanya digunakan untuk lonjakan ke tahap selanjutnya, perusahaan ini juga namanya udah bagus itu, Pak. Jadi untuk pengembangan karir tuh bagus, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, nggak ada ya. Oke, saya lanjut. Nah, artinya selain pertimbangan yang tadi case pertama, case kedua ada pertimbangan juga nih. Walaupun kita sudah tahu nih perusahaannya rugi, gitu. Tapi walaupun rugi karena yang ditarik tadi adalah karyawan tetap, maka semua hak-hak perusahaan itu akan diutamakan. Berbeda dengan yang sifatnya outsourcing. Itu berbeda dengan perusahaannya rugi, jenis karyawannya outsourcing. Gitu. Nah, artinya di sini kemampuan perusahaan untuk menggaji karyawannya, termasuk tadi yang Mbak Givani cerita tentang loyalitas karyawannya, itu jadi sangat penting. Itu yang akan dilihat ketika saya mau ngelamar di sebuah perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Kalau kondisinya normal. Kalau kondisi normal ya. Kenapa? Karena walaupun perusahaan rugi, kalau saya karyawan tetap, maka hak-hak saya akan ditanggung. Mau itu sifatnya BUMN, mau itu perusahaan swasta, tetap akan ditanggung. Itu bahkan hak perusahaan itu bisa dituntut sampai ke pengadilan. Kecuali outsourcing ya, Nah, di lain pihak, kalau perusahaan itu untung, ya pasti ada bonus, ada tambahan gaji, gitu ya. Nah, ini pun kita dapat sebagai karyawan tetap. Karyawan outsourcing belum tentu. Nah, inilah perbedaan dari sisi jenis karyawannya. Kita bisa melihat nih kemampuan perusahaan sejauh mana. Keuntungan perusahaan sejauh mana untuk memberikan balas jasa atas kinerja kita di perusahaan tersebut. Nah, ini salah satu manfaat laporan keuangan untuk karyawan. Dan masih banyak yang lainnya ya teman-teman ya. Silahkan digali sendiri, dicari sendiri. Yang saya contohkan hanya 1 atau 2 contohnya saja. Oke. Saya lanjut. Yang berikutnya terkait pemberi pinjaman atau kreditur. Kreditur ini jelas ya, hampir sama dengan investor. Hanya saja kalau investor ini dari sisi ekuitas, kalau kreditur atau pemberi pinjaman ini dari sisi debt. Di mana kreditur ini melihat nih dari laporan keuangan, berapa profitabilitas perusahaan. Oh, perusahaannya menguntungkan nih. Untung. Kalau saya pinjamin, batas pinjamannya akan saya berikan berapa? Kalau misalnya perusahaan keuntungannya 100 miliar, misalnya dalam setahun, kalau saya mau meminjamkan, maka batas peminjaman saya mungkin hanya 1 triliun dalam 10 tahun. Artinya kalau 100 miliar setahun, selama 10 tahun, 1 triliun ini tertutupi. Ya, tapi hanya pokoknya saja, belum bunganya. Gitu. Nah, inilah pertimbangan-pertimbangan inilah yang akan diperhitungkan oleh kreditur atau pemberi pinjaman. Sehingga si pemberi pinjaman ini akan memberikan pinjaman yang layak atau yang wajar sesuai dengan laba atau ruginya perusahaan. Itu manfaat dari sisi pemberi pinjaman. Berikutnya pemasok dan kreditur usaha lainnya. Nah, ini pemasok atau dari sisi supplier. Kalau perusahaannya ini merupakan perusahaan distributor atau perusahaan agen akhir,
maka pemasoknya adalah manufacturing atau distributornya. Jadi kita bisa melihat dari rantai siklus bisnisnya, posisi perusahaannya di mana, di hulu, di tengah, atau di hilir. Dari sisi analisis quarter five force-nya, kita bisa melihat pemasoknya ke suppliernya perusahaan ini siapa. Nah, si supplier ini juga nggak sembarangan nih dalam memberikan suplai atau menjual beli barang bahan baku ke perusahaan. Dia akan melihat kemampuan perusahaan untuk bayar gimana. Kalau utangnya yang tahun kemarin aja belum dibayar, ya saya nggak mau ngasih full di tahun ini untuk bahan bakunya. Ini biasa terjadi seperti itu. Tapi ketika ada garansi misalnya, akan dibayar oleh pembelinya atau si konsumen akhirnya misalnya. Ada garansi seperti itu, maka supplier ini bisa dengan mudah untuk memberikan bahan baku tadi. Jadi inilah salah satu kegunaan dari sisi supplier atau kreditor usaha lainnya. Termasuk bagaimana cara dia membayar, kemudahannya, kira-kira kalau misalnya dikasih keringanan 3 bulan itu terpenuhi atau tidak, atau dikasih diskon, ini biasanya langsung bayar lebih cepat atau tidak, dan seterusnya. Nah, ini kegunaan dari sisi supplier. Termasuk dari sisi pelanggan. Nah, ternyata pelanggan juga menggunakan analisis laporan keuangan nih untuk melihat apakah saya akan berlangganan terus di perusahaan atau tidak. Nah, terkait dengan pelanggan, kira-kira teman-teman bisa memberikan contohnya atau tidak? Yuk, yang kira-kira bisa ngasih contoh silakan. Di situ udah jelas ya, informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, bla bla bla, perjanjian jangka panjang dengan atau tergantung pada bla bla bla. Nah, maksudnya apa? Contohnya apa? Silakan. Ada yang bisa mencontohkan kegunaannya dari sisi pelanggan? Monggo, Mas Nafis, yuk. Misalnya itu Pak, kita membeli AC mungkin Pak. Terus ada perjanjian jangka panjangnya asuransi selama 10 tahun. Tapi ternyata perusahaan itu dalam waktu 3 tahun ke depan mengalami kerugian terus bangkrut itu Pak. Jadi asuransi kita nggak bisa berjalan selama 10 tahun penuh gitu Pak. Mungkin gitu Pak. Ada lagi yang lain? Silakan yang lain. Nggak ada? Oke. Mencoba menjawab. Yuk, Mas Faisal. Mungkin kayak kita beli motor gitu Pak, kalau perusahaannya kurang baik kan lama-lama bisa bangkrut terus keluar dari Indonesia gitu Pak misalnya. Jadi untuk cari spare part-nya ke depannya susah gitu Pak. Oke, ya. Oke, termasuk salah satunya itu ya. Kita ngelihat nih, mau beli mobil aja yang paling gampang. Beli mobil. Saya mau beli mobil misalnya Wuling. Wuling ini produk Cina nih. Kalau kita lihat di Indonesia, prospek ke depannya bagus atau enggak? Wah, nggak bagus misalnya. Kalau nggak bagus, nanti kalau saya beli mobilnya sekarang, spare part-nya susah nih. Jadi saya sebagai konsumen, saya nggak mau beli lah. Contoh ya. Atau dulu pernah ada mobil yang namanya Geli, G-E-L-Y. G-E-L-Y ya. Mobilnya itu bentuknya mirip kayak panda. Bahkan lampu belakangnya pun kayak ceplakan tangan atau kaki panda. Nah itu sama, case-nya kayak tadi. Ketika Geli itu masuk pertama kali di Indonesia, orang bakal ngeliat nih, ini bagus pangsa pasarnya di Indonesia atau enggak. Kalau misalnya enggak, ya saya nggak bakal beli. Takutnya nanti spare part-nya susah. Ternyata benar. Tiba-tiba dia hengkang, nggak bisa memproduksi lagi di Indonesia. Ya yang terpaksa sudah beli Geli ini spare part-nya harus import dari luar. Atau contoh lainnya, yang paling sederhana lagi, contohnya dulu Sriwijaya mengeluarkan loyalitas konsumen namanya Sriwijaya Pass, di mana teman-teman hanya bayar 3 juta untuk setahun, bebas beli tiket kemana saja misalnya. Nah, ketika Sriwijaya Pass itu dikeluarkan, kita akan lihat nih, Sriwijaya ini ngeluarin Sriwijaya Pass apa karena benar-benar program loyalitas, atau hanya dia mau ngumpulin dana doang. Oh, ternyata hanya untuk ngumpulin dana doang. Akhirnya banyak yang nggak berminat. Berbeda dengan Garuda.
Akhirnya berbeda dengan Garuda. Ketika Garuda mengeluarkan Garuda Miles, karena memang Garuda bisa survive. Jadi memang itu program loyalitasnya Garuda dan banyak yang masuk Garuda Miles. Itu banyak diskon, bisa masuk lounge, privilege dan seterusnya. Nah, ini contoh manfaat analis laporan keuangan terhadap pelanggannya. Itu ya, teman-teman ya. Saya lanjut. Yang berikutnya pemerintah. Nah, untuk pemerintah ini salah satunya adalah kantor pajak. Kantor pajak. Nah, analis laporan keuangan fungsinya untuk apa? Ya, untuk gali potensi perpajakan. Apakah dalam menetapkan atau membayar pajak pendapatan yang diumpetin, yang belum dimasukkan, belum dilaporkan oleh wajib pajak, dan seterusnya. Jadi kalau pemerintah jelas ya. Nah, yang terakhir untuk masyarakat nih. Ternyata untuk masyarakat juga ada manfaatnya. Ini. Nah, sekarang saya minta teman-teman mencontohkan lagi. Kalau tadi dari pelanggan, sekarang dari masyarakat nih. Yang mungkin tidak menggunakan jasa tersebut, tapi ternyata analisa laporan keuangan ini bermanfaat juga bagi masyarakat. Nah, contohnya apa? Silakan. Apa manfaat laporan keuangan atau analisa laporan keuangan untuk masyarakat yang secara tidak langsung tidak menggunakan jasa perusahaan atau produk barang tersebut? Silakan yang memberikan contoh. Izin coba menjawab, Pak. Yuk, Mas Randy. Oh, informasi analisis laporan keuangan ini, Pak, dapat membantu masyarakat menyediakan info atau tren perkembangan terakhir tentang rangkaian aktivitas perusahaan. Itu aja? Iya, Pak. Yang lain? Yang lain? Paling gampang saya contohkan adalah mahasiswa. Udah ketebak kan tujuannya untuk apa? Nah, kalian kan masuk masyarakat dikatakan di sini. Nah, walaupun teman-teman nggak pernah naik Garuda misalnya karena di Jakarta aja nggak pernah kemana-mana misalnya. Tapi ketika teman-teman bikin KTTA terkait penilaian bisnis perusahaan penerbangan, teman-teman ngumpulin datanya dari perusahaan yang satu, perusahaan yang lain, sehingga dapat informasi sehingga bisa melakukan penilaian bisnis. Nah, ini terkait masyarakat juga. Nah, termasuk saya. Ketika saya disuruh menilai satelit, saya menggunakan data migas, data drilling misalnya. Kan saya nggak pernah masuk industri drilling. Saya bukan termasuk bagian dari pemanfaat yang lain ya selain masyarakat di sini terkait industri drilling migas. Gitu. Nah, itu juga saya tetap menggunakan datanya. Informasinya saya gunakan untuk analisis sehingga saya dapat penilaian bisnis atas satelit. Nah, itu gambarannya. Jadi ternyata semuanya, hampir semua sektor dalam industri itu bisa bermanfaat analis laporan keuangannya untuk semua pihak. Itu bisa bermanfaat untuk semua pihak. Tergantung dari sisi mana kita melihat manfaat dari ALK tersebut. Dari sisi mana kita melihat manfaat dari analisis laporan keuangan tersebut. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini kegunaan atau manfaat ini berdasarkan PSAK. Ini saya copy paste, tidak ada yang saya ubah. Ya, ini masukin ke sini langsung saya jelaskan ke teman-teman. Hanya tadi contoh-contohnya aja yang saya berikan ke teman-teman. Oke, terkait manfaat atau kegunaan analis laporan keuangan, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Aman? Tidak ada? Oke, saya lanjut ya. Oke, kalau tadi kita bicara kegunaan atau manfaat ALK dari semua pihak, nah sekarang kita lanjut ke tujuan dan teknik analisis laporan keuangan. Yang sebelah kiri adalah tujuan, yang sebelah kanan adalah teknik analisis laporan keuangan. Yang sebelah kiri ini, tujuan ini menurut Bernstein di tahun 1983. Tujuan analisa laporan keuangan ada 5. Yang pertama screening atau sarana informasi, di mana laporan keuangan dan analisisnya dapat memberikan segudang informasi untuk semua pihak tadi. Segudang informasi untuk semua pihak tadi. Yang kedua forecasting. Dari informasi di laporan keuangan dan analisisnya, kita bisa meramalkan
kedepannya perusahaan ini masih bisa survive atau tidak. Garuda Indonesia mungkin besok mati, atau 2 tahun kemudian mati, 3 tahun mati, kalau nggak ada suntikan dana misalnya. Atau Pertamina, bisa jadi sekarang dia bilang rugi, tapi tahun depan ternyata untung dengan mengakuisisi blok migas misalnya ya. Nah ini forecasting. Dari informasi atau screening yang ada, di forecast, diramalkan sampai 3 tahun, 4 tahun mendatang seperti apa. Nah yang ketiga, diagnosis atau diagnosa. Dari screening yang ada, dari informasi yang ada dalam laporan keuangan atau analisis laporan keuangan, kita bisa melihat, oh Pertamina bohong nih, bilangnya rugi. Ternyata dia masih untung seharusnya. Oh Garuda bohong nih, bilangnya rugi, harusnya dia masih untung. Atau mungkin, oh Garuda rugi, setelah didiagnosa, ternyata setelah dianalisis lebih dalam ya, ternyata rugiannya Garuda karena ulah manajemennya sendiri. Gajinya terlalu gede, terus banyak fasilitas yang mubazir, seperti misalnya tiket pegawai Garuda dapat tiket penerbangan gratis, itu ya, kelasnya kelas bisnis, padahal itu nggak perlu sebenarnya. Kenapa? Ya dengan gaji besar dia bisa membeli tiket itu sendiri tanpa harus digratiskan. Nah ini diagnosa namanya, atau diagnosis. Atau yang keempat, tujuan berikutnya adalah evaluation. Evaluasi atau evaluation ini melihat data historis 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir. Garuda 3 tahun terakhir itu untung. Kenapa tahun ini bilang rugi? Pertamina 3 tahun terakhir untung. Kenapa tahun ini bilang rugi? Ini evaluasi. Jadi kita belajar dari data-data historis, kita analisis di tahun ini atau diagnosis di tahun ini, sehingga kita tahu nih, oh dasar kerugiannya karena kurang efisien. Oh seharusnya dia untung. Sekarang rugi karena ada jual beli kurs misalnya, mata uang asing. Gitu. Nah ini evaluasi. Nah yang terakhir, yang kelima, understanding. Bagaimana cara menjelaskan, bagaimana cara menjelaskan dalam laporan keuangan atau analisis laporan keuangan terhadap pihak-pihak yang membutuhkan atau menggunakan tadi ya, kegunaan laporan keuangan tadi, supaya mereka paham. Oh Pertamina rugi itu karena adanya subsidi. Dari screening tadi, dievaluasi, didiagnosa, ternyata ruginya karena ada subsidi. Gimana kalau subsidinya dicabut? Ya bisa jadi Pertamina untung. Nah ini yang kelima, tujuannya adalah understanding. Nah dari 1 sampai 5 ini bisa jadi, misalnya saya sebagai masyarakat. Saya sebagai masyarakat, oh saya hanya cukup nomor 5 doang. Saya nggak perlu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Saya cukup tahu 1 dan 5 misalnya. Itu kegunaan analisa laporan keuangan untuk masyarakat. Atau misalnya untuk investor. Oh, buat investor saya nggak peduli yang lainnya. Saya butuh nomor 2, forecasting. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya buat teman-teman. Bagaimana dalam penilaian bisnis? Dalam penilaian bisnis kita melakukan tujuan analisa laporan keuangan yang mana? 1, 2, 3, 4, atau 5. Silakan. Menurut teman-teman seperti apa? Dan kegunaannya di mana? Screening itu dalam penilaian bisnis untuk apa? Yang lain untuk apa? Understanding untuk apa? Dan seterusnya. Silakan yuk. Ayo. Dalam penilaian bisnis yang akan teman-teman kerjakan ini, tujuan ALK ini untuk apa? Silakan. Yang mau mencoba menjawab. Izin Pak. Yuk Mas Yuda. Kalau menurut saya, tujuan ALK itu dalam penilaian bisnis yang saat ini kita pelajari, mulai dari nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3, dan nomor 5, Pak. Karena nomor 4-nya enggak? Nomor 4-nya mungkin enggak terlalu, tapi tergantung penggunaan apa ya? Tergantung tujuan penilaian itu apa gitu, Pak. Contohnya apa? Nomor 4 pakai, nomor 4 enggak? Kalau misal tujuan penilaiannya untuk misal kita bukan dari DJP gitu Pak, kita dari KJPP, terus manajemen minta pendapat dari penilai publik untuk melakukan evaluasi, mungkin tujuan evaluasinya bisa tercapai gitu Pak. Tapi kalau misalkan kita dari DJP,
kita cuman apa namanya tujuannya untuk gali potensi pajak, mungkin lebih ke tujuan yang nomor 3 Pak, yang diagnosis, karena untuk menilai apakah wajib pajak itu sudah jujur atau belum dalam melaporkan penghasilannya, mungkin kayak gitu Pak. Oke, ada yang lain silakan. Yang lain silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya jelaskan ya. Yang tadi dijelaskan Mas Yuda hampir betul. Hampir betul. Ya, yang salah adalah bagian nomor 4. Jadi kelima tujuan ini dalam penilaian bisnis itu kita lakukan semua. Itu kita lakukan semua. Contoh, sarana informasi atau screening. Tadi udah jelaskan Mas Yuda ya. Screening ini kita ngelihat di laporan keuangan perusahaan seperti apa sebagai dasar penilaian bisnis. Ada nggak yang nggak normal? Kemarin kita bicara penyesuaian dan normalisasi. Kita screening. Terus didiagnosis nih. Diagnosis. Kenapa kok dia menjadi seperti itu laporan keuangannya? Kenapa ada bagian-bagian yang dimasukkan di input, yang harus dikeluarkan dimasukkan, dan seterusnya. Itu diagnosis. Nah, ketika kita menggunakan pendekatan pendapatan, mau itu untuk tujuan perpajakan, mau itu untuk tujuan OJK, untuk DJKN, kalau kita menggunakan pendekatan pendapatan dengan DCF, maka sebelum kita forecasting, pasti kita melakukan evaluasi. 3 tahun terakhir growth-nya perusahaan berapa? Biayanya berapa? Efisiensinya berapa? Analisis-analisis yang lainnya gimana? Nah, dasar evaluasi tadi, kita akan menentukan growth-nya untuk peramalan atau forecasting. Oh, kira-kira kalau historisnya 5%, kondisi perusahaan sekarang seperti ini, maka bisa sampai 6%, 7%. Atau karena kondisi pandemi, perusahaan nggak bisa berkembang lebih dari 5%, bahkan mungkin bisa 4, 3, lama-lama 1, dan 0, misalnya. Nah, itu evaluasi dan forecasting. Termasuk understanding. Understanding ini digunakan dalam melakukan laporan penilaian. Semua rangkaian proses penilaian yang tadi teman-teman jelaskan, dari mulai informasi, diagnosa, evaluasi, dan forecasting, itu dijelaskan dalam laporan penilaian. Sehingga si pembaca laporan penilaian bisnis itu paham betul bagaimana prosesnya, asumsinya, kondisi pembatasnya, dan variabel-variabel yang digunakan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi 5 tujuan ini selalu digunakan dalam penilaian bisnis. Nah, tinggal tergantung pendekatannya apa. Ya kalau pakai pendekatan aset, forecasting nggak pakai, tapi evaluasi masih pakai. Pendekatannya pasar ya, forecasting sama evaluasi nggak pakai, cukup menggunakan diagnosa dan screening serta understanding. Gambarnya seperti itu. Jadi dalam penilaian bisnis, kelima tujuan ini tetap digunakan. Tinggal tergantung tadi pakai pendekatan apa, metode apa. Nah, terkait dengan tujuan analisis, ada yang mau ditanyakan? Nggak? Oke, masih saya lanjut ya. Oke, yang berikutnya adalah teknik analisis laporan keuangan. Teknik analisis laporan keuangan. Yang pertama, spreading. Kedua, common size. Yang ketiga, analisis rasio. Yang keempat, analisis arus kas. Apa itu spreading? Spreading ini adalah, kalau istilah sederhana saya adalah copy paste dengan pos-pos yang sudah kita bakukan. Ini spreading. Jadi teman-teman, Mas Yuda, Bang Givani, Mas Hilal, laporan keuangan perusahaan itu beda-beda ya. Laporan keuangan itu perusahaan beda-beda. Antara perbankan yang satu dengan bank yang lain itu pun laporannya beda-beda, akunnya beda-beda. Nah, yang dimaksud spreading ini adalah kita membuat standar kita sendiri. Copy paste laporan wajib pajak ke standar kita sendiri, akun yang sudah kita buat standarkan. Dalam DJP atau dalam perpajakan, spreading ini digunakan atau dilakukan dalam pelaporan SPT, yaitu pada lampiran 8 untuk neraca dan lampiran 1 untuk laba rugi. Gitu ya. Jadi disamakan atau distandarkan, ini kita sebut spreading. Nah, yang kedua, tekniknya adalah common size. Common size ini adalah membuat analisis rasio sederhana dari laporan keuangan. Bisa berupa analisis horizontal maupun analisis vertikal. Apa itu horizontal? Apa itu vertikal? Analisis horizontal ini dilakukan berdasarkan data yang series. 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir. Yang digunakan tadi tujuannya untuk evaluasi. Contohnya kita menghitung growth. Growth kan series ya, minimal 2 tahun terakhir. Berapa sih pertumbuhan GDP 2018? Artinya kita harus tahu GDP tahun 2019
2016, dan seterusnya. Sehingga kita bisa menghitung growth-nya. Growth ini disebut analisis horizontal. Nah, common sense yang kedua adalah analisis vertikal. Apa itu analisis vertikal? Analisis vertikal adalah analisis yang sifatnya adalah persentase dari total 100%-nya. Contoh, misalnya laba rugi. Kalau kita bicara laba rugi, maka 100% laba rugi adanya di penjualan atau pendapatan kotor. Semakin ke bawah, semakin ke net income, itu adalah analisis vertikalnya common sense. Berapa sih perbandingan antara net income dengan sales-nya? 3% misalnya. Oh, berarti kalau sales-nya 100 miliar, maka net income-nya adalah 3 miliar. Nah, ini yang kita sebut analisis common sense. Kalau neraca common sense-nya, maka 100%-nya ada di total aset. Untuk analisis vertikalnya, 100%-nya common sense-nya ada di total aset. Berapa sih persentase kas dari total aset? 10%. Nah, berarti kalau total asetnya 100 miliar, maka kasnya yang dipegang adalah sebesar 10 miliar. Nah, ini analisis common sense atau analisis sederhana. Yang ketiga adalah analisis rasio. Analisis rasio ini adalah analisis yang menggunakan rasio-rasio keuangan. Nah, inilah yang dipelajari dalam ALK di akuntansi. Nanti saya akan jelaskan secara sekilas. Yang keempat, analisis arus kas. Nah, arus kas sendiri sebenarnya kemarin kita sudah pelajari, saya sudah contohkan ya. Ada arus kas untuk operasional, arus kas pendanaan, dan arus kas investasi. Itu bagian dari analisis. Nah, yang termasuk nanti dalam penilaian bisnis akan dijelaskan dalam pendekatan pendapatan adalah arus kas bersih atau free cash flow. Nah, itu nanti akan dijelaskan di UTS, setelah UTS, dalam pendekatan pendapatan. Nah, inilah teknik-teknik analisis laporan keuangan. Oke, saya mulai penjelasannya di sini. Oh, ini tujuan tadi ya. Nah, tujuan tadi sudah saya jelaskan, screening. Nah, ini hanya menganalisis nih, di mana analis nggak perlu turun langsung ke lapangan. Oke, kita hanya mengetahui kondisi perusahaan dari laporan-laporan keuangan. Dia udah tahu nih, sebelum kita ke lapangan, sebelum kita analisis lebih dalam atau kita diagnosis lebih dalam, kita harus tahu dari laporan keuangan perusahaan, kondisi perusahaan seperti apa. Ini screening. Forecasting tadi meramalkan di masa yang akan datang. Diagnosis ini adalah melihat kemungkinan terdapatnya masalah tadi ya. Kita analisis lebih dalam masalahnya di mana. Oh, kurang efisien dan seterusnya. Evaluasi ini digunakan untuk menilai kinerja perusahaan sebelumnya, termasuk manajemen dan seterusnya ya. Nah, yang terakhir ini understanding. Dengan cara memahami perusahaan, kondisi keuangannya, bidang usahanya, serta hasil usahanya seperti apa. Nah, ini tujuan dari 5 analisis tadi. Oke, sebelum saya masuk ke teknik analisisnya, nah, saya pengen tahu nih, saya pengen nguji teman-teman nih, dari kelima tujuan tadi ya, atau dari analisisnya, kembali saya pengen nguji teman-teman. Dari laporan keuangan ini, saya pengen teman-teman mendiagnosis ya, ingat ya, tujuannya mendiagnosis. Kalau kemarin saya mengajarkan ke teman-teman screening, perusahaannya jenis perusahaan apa sih? Perusahaannya jenis perusahaan apa, itu screening ya. Sekarang saya pengen teman-teman mendiagnosis, apa sih masalah yang terjadi di perusahaan ini? Jadi kalau kemarin screening, sekarang saya pengen mendiagnosis. Atau saya mulai dari screening dulu deh. Menurut teman-teman, kita screening dulu ya. Perusahaan ini masuk industri apa? Screening dulu, yuk, silakan. Kita ulang lagi dari screening. Kira-kira ini masuk industri apa? Silakan. Cirinya apa? Kalau teman-teman bilang manufacturing, itu cirinya apa? Distributor, cirinya apa, dan seterusnya. Kita screening dulu dari laporan keuangannya. Ini sengaja asetnya tidak saya tampilkan, saya hanya menampilkan laba rugi dan kewajiban serta ekuitas. Karena kalau asetnya saya tampilkan, teman-teman pasti langsung tahu, oh ini perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, dan seterusnya. Oke, yuk kita screening dulu. Dari 2 laporan keuangan ini, perusahaan masuk kategori perusahaan apa? Cirinya apa? Silakan. Kita asah kemampuan kita dari sini. Ya, kira-kira perusahaannya masuk perusahaan industri apa?
Ada yang mau coba jawab? Saya mungkin coba jawab, Pak. Yuk, Mas Fikri. Menurut saya ini perusahaan, mungkin perusahaan distributor gitu ya, Pak. Kayak apa namanya, bisa dibilang perusahaan dagang gitu. Karena pertama ada persediaan gitu, persediaan awal, persediaan akhir, kemudian ada pembelian. Otomatis bisa dibilang kalau dia itu memasukkan barang dan juga mengeluarkan barang, sehingga dia tidak dalam proses manufaktur gitu, Pak. Kalau menurut saya seperti itu, Pak, untuk melihat dari. Oke. Yang lain? Ya, Pak. Terima kasih Mas Fikri ya. Yang lain selain perusahaan dagang, mungkin ada, oh saya manufaktur misalnya. Yang lain? Dilihat dari mana? Kalau bukan perusahaan dagang ya, tadi udah dibilangin perusahaan dagang. Sepakat semua? Ini perusahaan dagang? Oke ya. Dari analisis screeningnya sederhana dari 2 laporan keuangan ini, kita bisa menyimpulkan sama seperti Mas Fikri tadi. Ini kemungkinan besar adalah perusahaan dagang. Karena ada pembelian, ada persediaan awal, ada persediaan akhir. Gitu. Oke, ini perusahaan dagang. Kurang lebih betul seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini tadi screening ya. Saya mau ke tahap selanjutnya nih. Kita masuk diagnosis. Ada nggak sih yang salah dengan perusahaan ini? Adakah yang salah dengan perusahaan ini? Silakan di screening dulu. Laporan keuangannya, dianalisis lebih dalam lagi. Karena modalnya 2 triliun loh ya. Modal sahamnya 2 triliun. Dia menjualnya hanya 239 miliar. Keuntungannya hampir 50%-nya. Seolah-olah bagus ya. Seolah-olah bagus ya. Nah, kira-kira ada yang salah nggak dengan perusahaan ini? Silakan dianalisis, didiagnosis lebih dalam. Yuk, kita diagnosis lebih dalam. Silahkan diperhatikan baik-baik laporan keuangannya. Modalnya 2 triliun, tapi transaksinya dia hanya miliaran. Bahkan 1 triliun itu nggak nyampe. Ada yang aneh dengan perusahaan ini? Mungkin itu Pak, dari Yuk, Mas Mimar. Dari utangnya lebih besar daripada keuntungannya. Gimana? Bisa diulang? Dari sisi utangnya lebih besar daripada keuntungannya. Utang yang mana nih? Kewajiban lancar lainnya? Utang yang mana Mas Bimar? Karena dia nggak punya hutang bank itu nggak punya nih, kosong nih. Dilihat dari sini ya, ini hutangnya kosong nih. Nah, hutangnya hutang yang mana Mas Bimar? Kewajiban lancarnya. Kewajiban lancarnya 38 M, gitu maksudnya. Yang aneh di situ? Yang lain? Dari jumlah kewajiban itu mungkin. Jumlah kewajiban lancar dia cuma 118 tuh ya. Hanya 118. Itu kecil banget dibandingin pendapatannya dia. Atau penjualannya dia. Itu masih bisa ketutup semua. Bagi Fani? Izin Pak. Yuk. Yang pertama untuk perusahaan dagang yang cukup besar, agak janggal kalau dia nggak punya hutang bank. Karena biasanya untuk mengurangi pembayaran pajak, mereka akan melakukan hutang gitu Pak. Oke. Terus abis itu, tapi maaf Pak kalau salah ya, yang pernyataan kedua agak bingung. Yang uang muka pelanggan 75 miliar itu maksudnya berarti dia ngambil barang di pelanggan tapi dia ngutang gitu Pak, nggak bayar atau enggak dong. Kalau uang muka pelanggan ini artinya saya pelanggannya Mbak Gifani nih, misalnya Mbak Fani ya. Jadi saya kasih uang muka nih DP, tapi Mbak Fani belum ngasih barangnya ke saya. Oh gitu. Iya. Menurut saya itu juga salah satu kesalahannya sih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Izin jawab Pak. Yuk Mas Rifki. Return earning-nya Pak. Gimana? Return earning-nya, laba ditahan. Returning-nya Mas.
terlalu gede untuk ditahan segitu, Pak. Bisa diinvestasiin. Oke, ada yang lain? Nah, ini mulai buka nih, satu. Ayo, ada yang lain? Ada yang lain? Oke, benar ya teman-teman ya. Nah, saya minta teman-teman menganalisis lebih dalam seperti itu. Tapi dari helikopter view nih, jangan cuma satu. Lebih kalau bisa langsung jebret A, B, C, D, F, G. Gitu. Kenapa? Karena ketika teman-teman di dunia kerja seperti saya, tim itu cuma ada 2 atau 3 orang, bukan 30 orang. Gitu ya. Kalau ini kan 30 orang ya. Gitu. Makanya saya berharap teman-teman bisa menganalisis secara helikopter view. Benar sekali, ini perusahaan punya kejanggalan banyak banget. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan ya, modal. Bayangin modalnya 2 triliun, tapi yang dipakai cuma 239 miliar. Bahkan kurang tuh. 239 miliar bahkan kurang. Dan diperjualbelikan kecil sekali dari modalnya dia. Dia perusahaan dagang ya. Terus yang kedua, perusahaan ini seolah-olah menguntungkan nih. Seolah-olah menguntungkan. Kenapa? Salesnya 239. Net income-nya 115. Tapi teman-teman bisa lihat ada uang muka pelanggan sebesar 75 miliar. Yang artinya, tadi sudah saya jelaskan ketika Mbak Fani tadi bicara ya, saya udah bayar uangnya ke teman-teman sebagai perusahaan. Tapi barangnya belum saya terima. Untuk perusahaan seukuran modal yang 2 triliun ini, artinya dia ada masalah di sana. Kenapa? Kok sampai 75 miliar tertahan barangnya? Gitu ya. Nah, terus yang ketiga, tadi Mbak Fani juga bilang, untuk perusahaan dagang, lazimnya, ini kita bicara kelaziman usaha ya, atau prinsip kewajaran usaha. Biasanya dia nggak mungkin punya modal total 2 triliun itu dia pegang semua. Biasanya di-sharing dengan hutang bank. Kenapa? Akan lebih menguntungkan apabila modalnya itu dibagi 2 dengan hutang bank. Gitu ya. Ini lebih menguntungkan. Kenapa? Saya modalnya cukup sedikit, dapatnya banyak. Tapi ini modalnya gede banget, dapatnya sedikit. Nah, terus yang berikutnya, laba ditahan. Tadi betul. Laba ditahan buat apa? Ditahan-tahan sampai 1,5T. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya ketika kita bicara investasi ya, namanya perusahaan investasi, perusahaan memiliki bisnis kayak gini, ya lebih efisien ketika dananya yang 1,5T ditambah 2,1T ini diinvestasikan berupa aset lain. Gitu ya, tadi udah dijelaskan oleh Mas Rifki. Nah, yang berikutnya, yang aneh adalah ketika pencatatannya jelas-jelas di laba rugi, dia untung 115 miliar. Tapi di neracanya, dia mengatakan bahwa laba tahun ini minus 255 miliar. Kenapa kok seperti ini? Padahal dia untung net income-nya 115, tapi di sini laba di tahun ini minus 255 miliar. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita bedah lagi, sebenarnya masih banyak lagi nih yang bisa kita pertanyakan. Termasuk tadi misalnya kewajiban lancar lainnya kemana aja? Kok gede banget 38 miliar? Kemana aja? Walaupun kalau perusahaan dagang punya hutang lancar itu biasa ya, karena dia pasti hutang usaha, hutang lancar itu pasti ke pelanggannya atau ke suppliernya itu biasa. Gitu. Tapi kita harus tahu dulu nih, kok ini dimasukkan kategori kewajiban lancar lainnya 38F. Kenapa? Nah itu. Sekilas memang perusahaan ini menguntungkan. Kenapa? Net income-nya 115 miliar nih setahun. Tapi ketika kita diagnosa lebih dalam, ditambah lagi nanti teman-teman dapat laporan asetnya, di neraca aset ya, ini kan baru neraca kewajiban dan ekuitas, ditambah lagi dengan arus kasnya, teman-teman akan menemukan lebih detail bahwa oh perusahaan ini ternyata sengaja disetting seperti ini supaya investor masuk. Padahal bisnisnya tidak semenguntungkan ini.
Kenapa saya katakan tidak semenguntungkan ini? Modalnya 2 triliun, tapi yang digunakan hanya 239 miliar. Itu ya teman-teman ya. Nah ini diagnosis. Yang kita lakukan sekarang, ini kita belajar mendiagnosis. Masalahnya di mana nih perusahaan? Tidak efisiennya di mana? Kesalahannya di mana? Kalau ini historical, maka tujuannya berubah dari diagnosis menjadi evaluasi. Oh, kedepannya harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini, dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti ini, kalau teman-teman tidak biasa baca laporan keuangan perusahaan, maka teman-teman tidak akan bisa menemukan. Ya cuman, wajar-wajar aja kok, dan income-nya 115 miliar, itu wajar aja. Mbak Givani bilang bahwa, oh ini perbankan, perusahaan dagang harusnya ada akun perbankan. Kenapa bisa bilang seperti itu? Karena Mbak Givani tahu bisnis perdagangan seperti apa, perusahaan dagang seperti apa. Selama kita tidak membaca, maka analisis atau diagnosis seperti tadi itu tidak akan pernah bisa kita lakukan. Makanya kita coba baca, buka laporan keuangan perusahaan-perusahaan lain, perbankan yang satu dengan perbankan yang lain, manufacturing, perbankan, perdagangan, jasa, dan seterusnya. Sehingga kita tahu akun-akun ini adanya di perusahaan jenis apa. Gitu ya teman-teman ya. Nah sampai sini sebelum kita lanjut ke teknis analisis, ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau nggak ada pertanyaan cepat ini. Saya lanjut. Oke, ini tadi contoh aja, selingan. Nah, ini untuk teknik analisis laporan keuangan. Tadi ada 4 ya. Yang pertama, spreading. Spreading merupakan usaha memindahkan data-data dari satu laporan keuangan ke dalam suatu format khusus yang bertujuan untuk melakukan standarisasi terhadap laporan keuangan, atau dengan kata lain, pengklasifikasian kembali pos-pos dalam laporan keuangan. Jadi seperti yang tadi saya bilang ya, spreading ini cuma copy paste dengan akun-akun yang menurut kita ini yang akan kita gunakan dalam penilaian bisnis. Ini yang akan kita gunakan sebagai standar dalam laporan keuangan. Ini kita sebut spreading. Jadi cuma nyalin copy paste sesuai standar yang kita butuhkan. Nah, standarisasi yang dimaksud dalam spreading tujuannya antara lain, 1, keseragaman, konsistensi, memberikan penekanan pada pos penting, penyederhanaan laporan keuangan, dan memudahkan analisis perbandingan. Nah, ini tujuannya. Ketika kita bicara konsistensi, keseragaman, dan memberikan penekanan pada pos-pos penting, ini setiap KAP, kantor akuntan publik, itu punya standarnya masing-masing. Punya seragaman sendiri, punya konsistensi sendiri. Tapi, apapun jenis usahanya, apapun perusahaannya, kalau dia masuk di KAP tersebut, misalnya PWC, misalnya KAP-nya PWC, maka akun perbankan di PWC ya akunnya ABCD. Akun manufacturing di PWC ABD, misalnya C-nya nggak ada. Akun jasa di PWC ya ABE misalnya. Ini seragam, semua seperti itu ketika industrinya jasa, keuangan, dan manufacturing misalnya. Tapi akan berbeda ketika kita kerja misalnya di EY, Ernst & Young, ya, KAP-nya EY. Kalau di KAP PWC misalnya ABCD untuk perbankan, maka di EY bisa jadi ABCDE. Nah, ini keseragaman, konsistensi menurut EY agak berbeda dengan menurut PwC. DJP pun seperti itu. Keseragaman dan konsistensi DJP, tadi sudah saya jelaskan ya, itu tercermin di SPT lampiran 1 untuk laba rugi, SPT lampiran 8 untuk neraca. Itu tinggal, nah untuk kita untuk penilaian bisnis, apakah bisa disamakan dengan SPT? Ya bisa iya, bisa enggak. Tergantung dari kebutuhan teman-teman. Tapi setidaknya teman-teman bisa menyeragamkan sendiri, membuat konsistensi sendiri akun-akun dalam laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang akan kita nilai. Dan ini spreading. Oke ya. Jadi ini standar spreading itu beda-beda setiap instansi atau setiap perusahaan. Tergantung kebutuhan masing-masing instansi dan perusahaan. Yang kedua, common size. Analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap pos dalam laporan keuangan menjadi proporsi atau persentase dari total penjualan atau dari total aktiva. Nah, ini contoh common size ya. Tadi sudah saya jelaskan, ada vertikal, ada horizontal. Yang dicontohkan ini adalah yang vertikal. Contoh ini adalah aktiva. 100% di sini
Ini 100% adanya di total aktiva atau total utang dan modal. Oke, kalau total aktivanya 14.000, modalnya 7.000, maka common size-nya adalah 50% di tahun 2009. Begitu juga yang ini ya. Total aktifnya 16.000, utang jangka panjangnya 6.000, maka common size-nya adalah 37,5% di tahun 2010. Dan ini yang kita sebut analisis vertikal. Begitu juga dengan growth atau analisis horizontal. Kalau kita mau melihat berapa sih pertumbuhan total asetnya atau total aktifannya, maka di sini kita bisa lihat 16.000 dikurangin 14.000 dibagi 14.000 atau 2.000 per 14.000. Atau sebesar kurang lebih 15% sekian. Gitu ya. Nah, itu growth-nya, pertumbuhan total aktifannya. Ini analisis horizontal, yang ini analisis vertikal. Oke. Nah, ini contoh analisis common size. Nah, ini bisa dilihat ini dapat memberikan informasi komposisi investasi dari sisi aktiva. Memberikan gambaran tentang posisi relatif aktiva lancar, struktur modal dari sisi pasiva, termasuk tadi ya laporan keuangan, berapa net income-nya, berapa persen, GPM-nya, gross profit margin-nya berapa persen, dan seterusnya. Nah, sebelum saya melanjut ke analisis rasio keuangan terkait spreading dan common size, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, selesai ini jam 3 lewat kayaknya. Saya lanjutkan ke analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah alat untuk menganalisis atau mengukur kinerja perusahaan dan seterusnya ya, dari data-data laporan keuangan. Nah, analisis rasio keuangan terbagi menjadi 4. Likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas. Masing-masing rasio ini manfaatnya berbeda untuk pihak yang berbeda. Contoh likuiditas atau rasio likuiditas atau rasio lancarnya atau rasio tingkat liquidnya dia, liquidnya perusahaan. Rasio likuiditas ini banyak dimanfaatkan oleh supplier atau konsumen. Oke, supplier atau konsumen. Gimana keuangannya perusahaan? Apakah dia sanggup membayar dalam waktu cepat ketika saya utang usahakan barang modal saya atau mungkin bahan baku saya dan seterusnya. Maka dari sisi supplier dia akan melihat rasio likuiditasnya. Dari sisi investor, investor akan melihat dari sisi profitabilitasnya. Berapa keuntungan perusahaan? Dari sisi kreditur, kreditur akan melihat dari profitabilitas dan solvabilitasnya nih. Historicalnya dia hutangnya berapa? Itu solvabilitas. Kaitannya dengan hutang, solvabilitas ya. Historical hutangnya seperti apa? Lancar atau tidak? Rasionya berapa? Profitabilitasnya berapa? Sehingga maksimum hutang yang bisa saya berikan berapa? Nah, untuk rasio aktivitas, ini biasanya digunakan untuk teman-teman penilai. Dalam melakukan proyeksi, itu menggunakan rasio aktivitas, solvabilitas, probabilitas, dan likuiditas. Bahkan 4-4-nya kita gunakan di penilaian bisnis. Jadi 4-4-nya kita gunakan di penilaian bisnis. Gitu. Nah, walaupun aktivitas juga nanti digunakan oleh pihak dari supplier atau konsumennya. Nah, ini adalah macam-macam rasio. Likuiditas ini terkait dengan liquidnya perusahaan, profitabilitas keuntungan, solvabilitas hutang, aktivitas ya rasio aktivitasnya perusahaan seperti apa. Oke, saya mulai dari likuiditas. Rasio likuiditas ini akan menjawab pertanyaan, apakah perusahaan memiliki cukup aset lancar untuk melunasi kewajiban yang hampir jatuh tempo. Aset lancar ini termasuk kas di sana ya. Ada kewajiban atau hutang yang mau jatuh tempo, kira-kira perusahaan bisa bayar dalam waktu cepat atau tidak? Tanpa harus mencairkan return earning. Tanpa harus menunggu sales-nya atau barangnya terjual. Ini rasio likuiditas. Apakah perusahaan kita lebih atau kurang liquid dibandingkan dengan perusahaan lain? Oke. Nah, ini adalah formulasi rasio likuiditas. Yang pertama adalah current ratio. Ini ada garisnya ya teman-teman ya. Jadi di sini aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Ini per harusnya dibagi dengan kewajiban lancar. Tapi garisnya hilang di sini. Nah, aktiva lancar di sini apa sih? Kas setara kas, piutang, persediaan, gitu ya. Termasuk beban dibayar di muka. Nah, ini
aktiva lancar. Kewajiban lancar apa sih? Utang usaha atau utang dagang, utang pajak, dan kewajiban lancar lainnya. Nah, kita membandingkan antara aktiva lancar. Aktiva lancar tadi ya, dibagi dengan kewajiban lancar. Artinya, kalau misalnya hutangnya perusahaan ditagih hari ini harus lunas. Perusahaan ini punya duit atau tidak untuk melunasi hutang lancarnya tadi. Maka untuk menghitungnya, current ratio aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Kalau current ratio-nya lebih dari 1, maka dinyatakan bagus. Kenapa? Kalau hutangnya saat ini ditagih, wajib pajak bisa langsung atau perusahaan bisa langsung melunasi hutangnya dengan aktiva lancar yang dia miliki. Jadi ya, baik berupa piutang, persediaan, dan seterusnya. Nah, ini current ratio. Current ratio lebih dari 1 bagus. Tapi dalam prinsip investasi, tadi sudah kita lihat ya, modal yang berlebihan yang tidak diinvestasikan itu mubazir. Nah, begitu juga dengan current ratio. Current ratio lebih dari 1 sampai ke angka 10 misalnya. Ya, ini artinya perusahaan tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Yang seharusnya investasinya bisa digunakan untuk produk lain, untuk aset lain, tapi di-keep berupa aktiva lancar. Contoh misalnya ya, kalau di-keep berupa kas, ya perusahaan bego. Kenapa berupa kas masih di-keep? Harusnya perusahaan bisa investasi tempat lain, mau berupa saham, berupa misalnya investasi mesin yang lainnya misalnya. Atau kalau misalnya aktiva lancarnya yang besar di persediaan, ya perusahaan bodoh. Berarti nggak bisa menjual barang tadi, sehingga barang tadi, persediaan tadi numpuk doang di gudang. Atau aktiva lancarnya berupa piutang, ya lebih parah lagi. Udah ngutangin ke orang, tapi nggak bisa nagih. Artinya, aktiva lancar yang berlebihan pun, atau rasio lancar yang berlebihan pun, itu menandakan bahwa perusahaannya tidak efisien. Ada yang salah dengan perusahaan. Walaupun tadi ya dalam rasio laporan analisa keuangan dinyatakan bahwa rasio lancar lebih dari 1 itu bagus. Tapi kalau lebih dari 1 sampai angka 10, 20, ya perusahaannya tidak efisien. Lalu yang wajarnya berapa? Saya sering ditanyain kayak gitu. Yang wajarnya berapa? Ya paling tidak antara 1 sampai dengan angka 2. 2 itu udah mentok deh. Udah paling mentok banget. Nah, itu rasio lancar. Ya, terus yang berikutnya quick ratio. Quick ratio ini sama seperti rasio lancar. Hanya saja untuk menghitung likuiditas perusahaan, persediaan ini kita anggap tidak liquid dari jenis aktiva lancar lainnya. Sehingga persediaan ini harus dikurangkan dulu dari rasio lancar tadi. Maka rumusnya berubah jadi aktiva lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar. Tapi intinya sama, mengukur likuiditas perusahaan dalam jangka pendek. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini terkait dengan rasio likuiditas. Dapatkan suatu perusahaan kelebihan likuiditas? Ya bisa. Menyimpan kas dan aset likuid lainnya dalam jumlah besar merugikan karena kehilangan kesempatan untuk berinvestasi, untuk mendapatkan keuntungan di bidang yang lain. Oke, untuk rasio likuiditas ada yang mau ditanyain sebelum saya lanjut? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atas investasi yang ditanamkan oleh investor. Nah, rasionya banyak ya teman-teman ya. Nih, sampai belakang. Yang pertama adalah gross profit margin. Gross profit margin. Ada 2 rumus dalam 2 referensi yang berbeda untuk penentuan gross profit margin. Di referensi yang pertama menyatakan bahwa laba bruto dibagi penjualan neto. Laba bruto dibagi penjualan neto. Yang berikutnya, laba bruto dibagi HPP-nya, harga pokok penjualan. Oke. Nah, tapi 2 referensi ini sering dipakai dan dua-duanya ya kita nyebutnya sebagai gross profit margin. Oke, kalau misalnya kita mau apa itu penjualan neto, apa itu HPP, kita kembali ke laporan laba rugi tadi ya. Oke, ini. Oke. Yang disebut
laba bruto ini adalah laba kotor. Oke. Yang disebut penjualan neto ini adalah penjualan bersih yang 239. Nah, yang tadi menggunakan laba bruto dibagi penjualan ya berarti 129 dibagi 239. Sementara yang tadi rumus satu lagi laba bruto dibagi HPP maka 129 dibagi 109. Gitu ya. Intinya sama saja. Oke, karena dua referensi itu masing-masing dipakai. Tidak ada yang bertentangan, tidak, tapi dua-duanya digunakan. Oke, saya kembali ke tadi. Oke, ini ya. Nah, gross profit margin ini tujuannya adalah untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba bruto. Laba bruto ya. Kalau laba brutonya bersih, laba brutonya positif, artinya masih ada keuntungan yang bisa dihasilkan oleh perusahaan dari produksi atau dari penjualan yang dilakukan. Jadi, artinya masih ada harapan pendapatan yang diperoleh. Nah, GPM biasanya akan disandingkan dengan NPM atau net profit margin. Laba bersih dibagi penjualan neto. Nih ya, sama ya. Kalau di atas laba bruto, ini laba bersih atau net income. Ketika GPM positif dan NPM positif, maka perusahaan dinyatakan kondisinya wajar. Ya, kondisinya wajar. Kenapa? Kalau gross profit-nya marginnya masih positif, NPM-nya positif, berarti manajemennya masih bisa menghasilkan keuntungan. Tapi ketika GPM-nya positif, NPM-nya negatif, net profit margin-nya negatif, maka perusahaan dinyatakan tidak wajar. Kenapa kok tidak wajar? Artinya manajemen tidak efisien. Tidak efisien. Kita kembali ke ilustrasi tadi ya, laba rugi tadi ya. Oke. GPM ada posisinya di sini. Sementara net income posisinya ada di bawah sini. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaan antara GPM, gross profit margin, dengan net profit margin itu adanya di beban penjualan, beban umum administrasi, penghasilan beban lain, dan pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini pun ini akan timbul apabila laba rugi sebelum pajaknya nilainya positif. Kalau nilainya negatif, maka tidak ada pajak yang akan ditagihkan. Gitu ya. Nah, artinya ketika GPM-nya positif dan NPM-nya negatif, maka beban yang besar ada pada beban penjualan, beban umum administrasi, penghasilan, atau beban lain. Makanya tadi saya katakan, ketika GPM-nya positif, NPM-nya negatif, perusahaan tidak efisien. Bisa jadi beban penjualannya berlebihan, atau beban umum atau gaji ya istilahnya ya. Beban umum administrasi ini gaji, kantor, dan seterusnya ya. Ini yang terlalu tinggi, atau mungkin ada investasi lain, ini ya penghasilan atau beban lain yang gagal. Nah, tiga unsur ini adalah manajemen pengelolaannya. Artinya kalau GPM-nya positif, net income-nya negatif, manajemennya yang salah. Ya, manajemennya yang salah. Nah, ada juga kebalikannya. GPM-nya negatif, tapi NPM-nya positif. Artinya ada investasi lain di luar yang lebih menguntungkan daripada inti atau core bisnisnya perusahaan. Gitu ya. Saya ulang ya. Kalau GPM-nya negatif, net income-nya positif, artinya ada bisnis lain di luar core bisnisnya perusahaan, bisa jadi dia support bisnisnya atau development bisnisnya, yang lebih menguntungkan dari core bisnisnya saat ini. Karena biasanya ketika saat GPM-nya negatif, maka yang akan mengangkat dia adalah penghasilan atau beban lain di sini. Ketika NPM-nya positif tapi GPM-nya negatif. Ya kalau case-nya kayak gitu, ya ubah aja bisnisnya dia dari core bisnisnya ke supporting-nya atau ke development-nya. Itu ya teman-teman ya. Nah ini membacanya secara keseluruhan antara profitabilitas tadi. Kita kembali. Nah ini gross profit margin dan net profit margin. Nah, inilah cara menganalisis laporan keuangan. Terus berikutnya adalah return on asset, laba bersih dibagi total aktiva. Ini hanya untuk melihat seberapa besar aktiva ini berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan.
Ini hanya untuk melihat seberapa besar laba aktiva ini berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan. Oke, yang berikutnya return on investment. Nah, inilah yang dicari oleh investor. Laba bersih dibagi modal sendiri. Itu berapa persen return-nya? Kita bicara return ya kalau di sini. Berapa persen return-nya? Ya ini, laba bersih dibagi modal sendiri. Berapa yang bisa dibagikan ke investor sebagai dividen? Atau Berry ratio. Kalau Berry ratio ini biasanya kita gunakan untuk melihat berapa perbandingan antara HPP dengan labanya. Atau biasanya di sini rumusnya laba bruto dibagi biaya operasionalnya. Ya, biaya operasionalnya tadi ya termasuk biaya umum administrasi dan seterusnya. Ini Berry ratio. Atau kita biasa menyebutnya bagian dari manajemen fee. Ini Berry ratio. Oke, yang terakhir, kayaknya masih ini terakhir kayaknya. Interest coverage ratio. Nah, interest coverage ratio ini mengukur dari proporsi operating profit-nya atau laba operasionalnya terhadap dari beban bunganya. Jadi kalau perusahaan punya bunga bank atau punya pinjaman, maka biasanya perbankan ini akan melihat dari interest coverage ratio-nya. Bisa nggak sih perusahaan ini bayar bunganya atau bayar pokoknya aja atau kedua-duanya? Nah, kita melihat dari interest coverage ratio. Rumusnya earning before interest and tax dibagi interest expense-nya berapa. Masih tercover atau tidak? Kalau misalnya masih tercover lebih dari angka 1, berarti biasanya perbankan akan memberikan pinjaman. Tapi ketika tidak bisa tercover, maka perbankan akan memutuskan untuk tidak memberikan pinjaman. Ya, teman-teman ya. Nah, ini interest coverage ratio. Oke, berikutnya rasio solvabilitas. Sebelum masuk terus rasio solvabilitas terkait profitabilitas, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada? Izin bertanya, Pak. Monggo, Mas Arif. Untuk tujuan penilaian bisnis, rasio profitabilitas yang digunakan ada batasan minimal berapa rasio yang dipakai atau tidak? Oke, untuk penilaian bisnis, semua jenis rasio ini digunakan, Mas. Semua jenis rasio ini digunakan. Itu nanti saya jelaskan ya, ketika saya jelaskan sudah selesai semua rasio solvabilitas, baru nanti saya jelaskan digunakannya untuk apa. Oke, Mas Fahrul, tadi ada yang mau tanyakan? Bisa diulangi lagi nggak Pak yang Berry ratio? Saya belum paham lagi Pak. Sorry. Bentar ya. Nah, Berry ratio ini ya. Berry ratio ini biasanya digunakan untuk mengukur biaya operasionalnya. Apakah laba yang dihasilkan ini bisa menutup biaya operasionalnya? Atau berapa persen biaya operasional ini yang wajar menurut pembanding kalau untuk ketentuan bisnis ya. Nah, ini kita bisa melihat dari Berry ratio. Jadi dibandingkan antara laba brutonya dibagi biaya operasionalnya. Kalau menggunakan rumus laba bruto dibagi biaya operasional, maka angka 1 ya, itu menandakan bahwa biaya operasionalnya masih di bawah dari labanya. Artinya pendapatan dia masih ada kemungkinan positif. Ada rumus Berry ratio yang berbeda, tapi fungsinya sama, yaitu BOPO namanya. Biaya operasional dibagi pendapatan operasional. BOPO ya. Nah, ini untuk mengukur seberapa besar manajemen ini mengelola biaya operasional tersebut dengan efisien. Jadi ya, intinya kembali, Berry ratio ini untuk mengukur biaya operasionalnya. Oke, sampai sini jelas Mas Tarul? Oh iya Pak, jelas Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Makasih Pak. Yo. Yang lain udah cukup? Oke, kalau sudah cukup saya lanjut ke solvabilitas. Nah, solvabilitas ini adalah rasio hutang. Rasio hutang ya, teman-teman ya. Nah, di sini akan dilihat bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar semua hutang itu bisa dilihat dari tingkat rasio solvabilitasnya. Yang pertama, ini adalah debt to equity ratio. Yang kedua juga debt to equity ratio ya. Hanya saja yang membedakan adalah yang pertama itu long term debt-nya. Long term debt-nya ya, artinya hutang jangka panjang dibagi modal sendiri. Kita mau melihat nih berapa sih
kalau perusahaan dapat keuntungan, berapa porsi yang akan dibagikan untuk hutang, berapa porsi yang akan dibagikan untuk modal. Nah ini ya, karena namanya dapat keuntungan, pasti kan hutangnya dibayar dulu, baru modalnya. Nah ini debt to equity ratio, dengan menggunakan long term debt. Yang debt to equity ratio kedua menggunakan total debt, tapi garis besarnya fungsinya sama. Nah di sini total hutang dibagi dengan modal sendiri. Oke, berapa besar sih total hutangnya, berapa besar modal sendirinya. Nah, saya lanjut ke debt ratio. Debt ratio ini adalah total hutang dibagi dengan total asetnya. Nah, ini juga biasanya digunakan oleh perbankan. Asetnya ini bisa berupa total, bisa berupa aset berwujudnya saja. Tergantung nanti perbankan ngambilnya yang mana ya. Berapa besar aset yang akan dijadikan agunan di perbankan nantinya. Mau aset berwujud maupun aset tak berwujud. Nah, ini debt ratio. Nah, ini berarti solvabilitas hanya 3 ini saja terkait dengan hutang-hutangnya. Oke, jadi intinya untuk solvabilitas adalah mengukur tingkat pengembalian hutang atau besarnya hutang dalam struktur modalnya dia atau struktur neracanya dia. Termasuk pertimbangan tadi debt ratio-nya. Berapa besar sih aset yang bisa diagunkan untuk jaminan berupa hutang di perbankan atau kreditur. Ini rasio solvabilitas. Nah, yang terakhir rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini digunakan untuk melihat apakah perusahaan menggunakan asetnya secara efisien atau tidak. Secara efisien atau tidak menggunakan asetnya. Rasio aktivitas ini banyak sekali ya. Ini yang pertama, perputaran persediaan, inventory turnover. HPP dibagi persediaan awal plus persediaan akhir dibagi 2. Ya, HPP. Terus, jumlah rata-rata penjualan 365 dibagi perputaran persediaan. Nih rumus perputaran persediaan tadi di atas sini. Oke, dapat jumlah rata-rata hari penjualan. Perputaran piutang juga sama. Penjualan bersih, penjualan ya dibagi piutang dagang awal per piutang dagang akhir dibagi 2. Hari perputaran penagihan 365 dibagi perputaran piutang. Ini ya. Nah, fungsinya tadi efisien atau enggak? Semakin cepat perputaran persediaan, semakin cepat ya. Misalnya jumlah harinya 3 hari, 4 hari, itu menunjukkan bahwa persediaan di gudang itu cuma bertahan 3 hari, habis itu terjual. 4 hari, habis itu terjual. Tapi semakin lama harinya, misalnya angkanya dapat 365 hari misalnya ya. Ya artinya persediaan di gudang itu lama banget ngendonnya. Lama banget ngendonnya, sehingga ya penjualannya berarti sangat lambat. Begitu juga dengan yang penagihan ya, penagihan piutang. Semakin cepat semakin bagus hari penagihannya, tapi semakin lama semakin buruk. Oke, nah ini terkait rasio aktivitas. Nah tadi kita bicara digunakan yang mana sih rasio-rasio ini. Nah saya kembali ke laporan keuangan tadi. Saya ilustrasikan sedikit ya teman-teman ya. Semua rasio itu digunakan dalam melakukan proyeksi. Pertama, common size. Untuk kita melakukan proyeksi tahun 2019, kita harus tahu nih, growth 2 tahun terakhir, 2017 ke 2018, berapa growth-nya. Oh, ternyata 5%. Apakah kita akan menggrowthkan 2018 ke 19 5%? Itu tergantung dari 2 analisis lain ya, Porter 5 Force dan SWOT. Kalau misalnya kondisinya lebih baik dari tahun sebelumnya, bisa jadi growth-nya dari 5% ke 6%. Ke 7% dan seterusnya. Maka penjualan bersih yang tadinya 240 bisa jadi tahun 2019 secara analisis common size horizontal kita mendapat angka misalnya 7%. Oke ya, 7%. 240 tambah 7%. Kita anggap nilainya jadi 260. Penjualan bersih dapat nih di proyeksi tahun 2019 260. Gimana kita membreakdown ke bawahnya? Bisa menggunakan common size vertikal. Ingat ya, common size vertikal, atau bisa menggunakan rasio profitabilitas. Tadi dapat GPM, NPM, masih ingat ya? Menggunakan rasio BOPO, biaya operasional dibagi pendapatan operasional. Oke. Ini kan BOPO nih, ini pendapatan operasionalnya di sini, ini biaya operasionalnya di sini. BOPO-nya dapat. Atau menggunakan BRI rasio, di mana laba kotor dibagi dengan biaya operasionalnya. Nanti dapat di sini nih angkanya menggunakan rasio-rasio tadi.
Gitu ya. Terus bagaimana lompatnya ke neraca? Nah, tadi ada ROA, return on asset, di mana net income dibagi dengan asetnya atau total asetnya di tahun-tahun sebelumnya. Nah, dapat di sini nanti total asetnya. Net income-nya dapat, dibagi total, dikali dengan rasio ROA-nya dapat total asetnya. Nah, terus bagaimana untuk dapat ke atasnya? Bisa menggunakan common size vertikal atau bisa menggunakan rasio aktivitas. Contoh tadi, untuk persediaan, gimana nyarinya? Pakai rasio aktivitas persediaan. Untuk piutang menggunakan rasio aktivitas piutang. Untuk hutang menggunakan rasio aktivitas hutang. Untuk kewajiban tidak lancar dengan ekuitas menggunakan rasio DER, debt to equity ratio. Maka dapat angka-angkanya dari semua rasio, 4 rasio tepatnya ya, 4 rasio yang kita gunakan. Jadi ya teman-teman ya. Nah, itulah manfaat teman-teman belajar keempat jenis rasio di sini sampai ke rasio aktivitas, solvabilitas, likuiditas, dan profitabilitas. Oke. Sebelum saya bicara operating cycle, terkait dengan 4 rasio dan manfaatnya dalam penilaian bisnis, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Yuk, Mbak Ola. Untuk yang di rasio solvabilitas itu kan tadi ada kemungkinan adanya dividen terselubung. Itu maksudnya gimana ya, Pak? Dan apa hubungannya sama yang rasionya hutang jangka panjang atas modal? Oke. Kemungkinan ada dividen terselubung. Contoh tadi misalnya kita tahu nih, ini ya kaitannya dengan analisis oleh Fiskus ya. Kita tahu debt to equity ratio, long term debt to equity. Oke. Nah, kita harus cek dulu nih laporan keuangannya. Kita harus cek laporan keuangannya. Jadi nggak serta-merta ini ya bahwa hutang jangka panjang per modal sendiri ini ada kemungkinan dividen terselubung, tidak. Tapi secara helikopter view kita harus melihat nih laporan keuangan seperti apa. Contoh misalnya, contoh ya. Sama-sama modalnya dari saya, hutangnya dari saya ke Mbak Aula. Oke. Mbak Aula saya kasih modal 1 miliar dan hutang juga 1 miliar. Kenapa saya katakan di sini kemungkinan adanya dividen terselubung? Kalau kita berupa modal, berupa saham ya, maka tingkat balikan ke investor kita sebut sebagai dividen. Tapi kalau itu berupa hutang, maka tingkat balikan ke investor berupa beban bunga hutang. Nah, perlakuan di akuntansi atas 2 tingkat balikan ini berbeda. Berbeda ya. Ketika kita bicara dividen, itu dipungut pajak. Tapi ketika kita bicara beban bunga hutang, maka tidak dipungut pajak atau tidak dipotong pajak. Gitu ya. Makanya di sini kita harus cari tahu dulu nih debt to equity ratio yang yang diakui oleh pemerintah, dalam hal ini ada Menteri Keuangan, itu maksimal 4:1. 4:1. Artinya kalau perusahaan tidak sesuai dengan PMK-nya 4:1, misalnya saya ekuitasnya saham yang saya setorkan ke Mbak Ola 1 miliar. Hutangnya 6 miliar. Artinya kan perbandingannya 6:1. Maka perlakuannya yang 4 miliar boleh dibebankan bunga, sementara yang 2 miliar hutang yang saya berikan ke Mbak Ola itu tidak boleh dibebankan bunganya. Kenapa? Karena nggak lazim dalam industri, dalam sebuah bisnis, perbandingannya 4:1. Itu ya gambarnya teman-teman ya. Jadi kita harus lihat secara helikopter view. Bahkan sebenarnya sama-sama yang ngasih uang saya antara modal dengan hutang, nggak lazim. Kalau teman-teman mau hutang, ya ke lembaga pemberi hutang. Dalam hal ini perbankan. Atau perusahaan pendanaan lainnya selain perbankan. Kalau teman-teman hutangnya ke saya, nah ini yang dikatakan sebagai kemungkinan adanya dividen terselubung. Bisa jadi sebenarnya itu adalah saham, tapi dikonversi berupa hutang. Inilah yang disebut debt to equity swap. Seharusnya saham, tapi dikonversi oleh perusahaan berupa hutang. Kenapa? Supaya pembagian dividennya ya, tidak terutang pajak. Jadi seolah-olah ini bayar bunga, Mbak Ola bayar bunga seolah-olah ke saya. Padahal sebenarnya adalah dividen yang dibagikan ke saya setiap tahun. Gambarnya gitu Mbak Ola ya. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Izin bertanya Pak. Yuk Mas Yuda. Kemarin kan kita udah belajar tentang penyesuaian dan normalisasi laporan keuangan.
Ya. Nah, terus hari ini kita belajar tentang ALK. Nah, dalam penilaian, apakah kaitannya keduanya ini gimana ya Pak? Apakah nanti kita menilai? Tadi sebenarnya udah saya jelaskan sedikit ya Mas Yuda ya, terkait DER tadi yang saya contohkan. Terkait DER, normalisasi laporan keuangan. Contoh, tadi, dalam PMK-nya, dalam kebijakan Kementerian Keuangan ya, Peraturan Menteri Keuangan, itu dikatakan bahwa DER-nya yang diakui adalah 4:1 atau 4 hutang 1 modal. Gitu. Misalnya perusahaan tadi ya, perusahaan dia meminjamkan 6:1, artinya kan nggak wajar ya. Namanya nggak wajar harus disesuaikan atau dinormalisasi pada kondisi wajarnya. Makanya tadi ya sudah, yang 4 bagian itu dianggap sebagai hutang, maka beban bunganya boleh dibayarkan. Yang 2 bagian itu dianggap sebagai modalnya dia dan beban bunganya tidak bisa dibayarkan. Gitu. Nah ini sebagai gambaran penyesuaian atau normalisasi dengan menggunakan analisis laporan keuangan. Dan termasuk jenis-jenis analisis yang lain ya, Mas Yuda ya. Jenis-jenis analisis yang lain. Oh, berarti bisa dikatakan bahwa salah satu normalisasi atau penyesuaian laporan keuangan itu melalui ALK ini gitu ya Pak? Betul. Tinggal ALK ini kan tadi dibandingkan dengan perusahaan lain ya. Artinya kalau kemarin kita bicara, ini adalah normalisasi. Bukan penyesuaian ya. Mungkin sebagian nanti ada di penyesuaian, tapi sebagian besar bagiannya adalah bagian normalisasi. Kemarin teman-teman bisa bedakan ya penyesuaian dan normalisasi ya. Penyesuaian itu internal, normalisasi itu eksternal. Nah itu. Oke, ada lagi? Ada? Izin bertanya, Pak. Boleh, Mbak Alvira. Yang DEP rasio ini tuh total hutangnya tuh sama hutang lancar ditambah hutang jangka panjang juga ya, Pak? Ya, namanya total hutang ya semua, Mbak. Hutang lancar tambah hutang jangka panjang. Kalau misalnya lebih DEP rasionya itu tinggi, apakah itu baik, Pak, bagi perusahaan? Ya enggak, no. Tadi kan di PMK tadi udah jelasin ya 4:1 untuk DEP yang di atas ya, debt to equity ratio di atas. Artinya sebenarnya, kenapa kok Menteri Keuangan menyatakan 4:1 itu maksimal? Artinya kalau lebih dari itu ya perusahaan dinyatakan tidak sehat. Perusahaan terlalu banyak hutang. Kita melihat nanti laba ruginya seperti apa. Kalau laba ruginya bisa menutupi hutangnya, seperti tadi ya yang profitabilitas yang, ini salah satunya nih, total hutang dibagi total aset. Kalau asetnya bisa menutupi hutang-hutangnya, itu nggak ada masalah. Itu termasuk rasio profitabilitas yang interest yang di bawah ini nih, EBIT dibagi interest expense. Nah gitu. Ketika misalnya dia lebih dari 4% nih total hutangnya nih, total hutang ya, bukan debt to equity ratio-nya ya. Lebih dari 4:1, misalnya jadi 5:1. Tapi EBIT-nya dibagi interest expense-nya itu masih bisa memenuhi. Terus tadi juga termasuk total asetnya ya, total hutang dibagi total asetnya bisa memenuhi, ya nggak ada masalah. Gitu. Tapi secara keseluruhan, semakin tinggi debt to equity ratio, mau dari sisi total hutang maupun hutang jangka panjangnya saja, maka semakin tidak sehat perusahaan. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil sekali, dalam tanda kutip tadi ya, total hutangnya 0, ya tidak sehat juga perusahaannya. Jadi, walaupun ada statement bahwa current ratio tadi lebih dari 1 sangat bagus, gitu ya, atau bagus, tapi lebih dari 1-nya berapa? Sampai 10 pun jelek. Begitu juga dengan DER ini, debt to equity ratio. Lebih dari 4 sudah pasti jelek, tapi kurang dari 4 belum tentu bagus. Nah, semua rasio sifatnya seperti itu. Jadi ada rentang tertentu yang kita nyatakan baik, ada rentang tertentu yang kita nyatakan jelek. Sampai sini jelas, Mbak Alvira? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Teman-teman di sini udah azan, kita break 10 menit dulu ya. Baik, Pak. Oke, nanti jam 15:10 kita lanjutkan. Oke. Terkait dengan analisis tadi, kira-kira teman-teman yang mau tanya nggak sebelum saya lanjut ke sini? Ada? Oke, saya lanjut kalau gitu. Nah, terkait dengan analisis tadi, teman-teman harus, tadi saya jelaskan berulang-ulang ya, teman-teman harus bisa melihat secara helikopter view. Apa itu helikopter view? Teman-teman harus melihat nih proses bisnis perusahaan secara keseluruhan.
Nah, ini contoh proses bisnis seperti ini ya. Ketika ada uang cash atau ada kas setara kas lah ya, perusahaan punya modal. Kalau dia perusahaannya manufacturing, pasti ada purchase of goods or services. Kalau manufacturing maka goods yang di-purchase, atau kalau jasa ya services-nya, jasanya. Nah, antara cash dengan purchase goods or services ini biasanya ada purchase commitment. Purchase commitment ini biasanya kalau perusahaan dagang ya, ada perjanjian nih. Kalau misalnya beli dibayar sebelum tanggal segini, diskonnya segini. Beli dalam jumlah segini, diskonnya segini. Nah, ini banyak sekali seperti itu. Nah, kemarin kita sudah melihat ya contoh laporan keuangannya yang ada return-nya, ada diskonnya. Gitu. Nah, bisnis ini harus teman-teman kuasai semua jenis bisnis. Tidak hanya perusahaan dagang, manufacturing, termasuk perusahaan jasa. Makanya berkali-kali saya contohkan penerbangan, migas, gitu ya. Termasuk manufacturing, perdagangan, supaya teman-teman, ya contohnya variasi. Bisa jadi, mungkin besok saya contohkan Gojek, misalnya. Atau mungkin sudah ya Gojek dengan PP. Nah, ini contohnya. Jadi saya pengen teman-teman punya view yang luas, tidak hanya ya melulu manufacturing, melulu perdagangan dan seterusnya. Nah, di sini setelah goods and services ini di-purchase, ini biasanya ada manufacturing interval atau proses memproduksi jasa atau mungkin bahan baku menjadi barang jadi. Jadi jasa tersebut jadi barang jadi yang siap diantarkan dalam proses distribusi atau jadi persediaan kalau dia contohnya manufacturing. Gitu. Nah, dari persediaan ini akan dijual nih sales di sini. Ada proses penjualan antara inventory ke sales. Nah, penjualan ini nanti outputnya ada dua, langsung ke cash, penjualan secara tunai, atau ke akun receivable. Ini kurang ya, receivable. Atau ke akun receivable atau piutang. Kalau ke cash dia akan kembali di tracingnya gampang. Tapi ke receivable, akun piutang, maka teman-teman harus ngecek nih, collection intervalnya berapa lama. Atau rasio aktivitas dari perputaran piutangnya berapa lama. Dia akan kembali ke cash. Nah, inilah satu siklus dalam operating cycle. Nah, terkadang kita dapat cash nih. Contohnya saya pernah dapat cash menilai ada pembelian aftur yang berlebihan di Garuda. Ada pembelian aftur yang berlebihan di penerbangan perusahaan Garuda. Nah, di sini kita ngelihat nih, apakah pembelian tersebut wajar atau tidak. Nah, tinggal wajar atau tidak, kan kita harus lihat Garuda ini terbangnya kemana aja. Dari Jakarta ke Surabaya ngabisin berapa liter aftur. Dari Surabaya ke Jogja ngabisin berapa liter aftur. Kita harus tahu siklusnya si Garuda. Agak berbeda dengan siklus yang di depan ini ya. Sehingga kita bisa ngecek, oh dari Jakarta Surabaya misalnya ngabisin 1000 liter. Dari Surabaya ke Jogja ngabisin 500 liter misalnya ya. Nah, order afturnya ini misal sampai 10.000 liter. Padahal penerbangan Jakarta Surabaya, Surabaya Jogja ini cuma terjadi 10 kali. Ordernya sampai 100.000 liter. Padahal penerbangannya cuma 10 kali. Dari sini kita bisa lihat, oh nggak wajar beli 100.000. Buat apa beli 100.000? Artinya cuma ditimbun doang. Oh ini untuk penerbangan selanjutnya sampai 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, dan seterusnya. Ya buat apa ditimbun aftur tersebut? Nggak ada gunanya buat perusahaan. Justru mubazir, uangnya digunakan untuk membeli aftur tadi ya. Itu kembali ke prinsip investasi. Ketika ada perusahaan yang memiliki kelebihan dana, itu biasanya akan diinvestasikan ke investasi atau ke sumber lain yang bisa menghasilkan pendapatan buat perusahaan. Bukan ditimbun berupa aset. Inilah prinsip investasi dari sebuah bisnis. Nah, ini contoh case saya seperti itu. Jadi kita harus tahu siklus bisnis suatu perusahaan secara menyeluruh, prosesnya seperti apa. Dari pembelian, jadi inventory, terus jadi akun receivable, dan seterusnya. Nah, semua operating cycle ini rasio-rasionya ini akan tercermin dalam rasio aktivitas yang tadi. Tercermin dalam rasio aktivitas yang tadi ya teman-teman ya. Makanya disebut rasio aktivitas. Kenapa? Karena itulah aktivitas perusahaan, operating cycle-nya perusahaan. Oke, saya lanjut.
Nah, untuk rasio-rasio berikutnya, ini ada beberapa rasio yang akan sering digunakan oleh teman-teman penilai. Contohnya earning per share ratio. Berapa sih dividen yang dibagikan atau laba bersih yang bisa dibagikan berupa dividen per jumlah lembar saham yang beredar. Ini digunakan dalam pendekatan pasar. Atau PER, price earning ratio. Berapa harga saham per lembar dibagi earning per share-nya berapa. Ini juga yang digunakan dalam multiple ya, dalam pendekatan pasar. Atau dividen payout-nya. Dividen dibagi laba bersihnya. Nah, inilah multiple yang digunakan dalam pendekatan pasar. Dan ini termasuk bagian dari rasio pertumbuhan. Oke. Nah, ini rasio yang lebih detail lagi. Ini dijelaskan oleh DuPont. DuPont itu istilahnya DuPont System ya. DuPont System ini menjelaskan seluruh rasio dalam neraca maupun laba rugi. Yang mana ujung-ujung dari DuPont System adalah return on investment atau return on equity. Sebagai contoh, ini teman-teman bisa melihat total cost itu diperoleh dari mana? COGS, selling expense, general administrative, other expense, interest rate, depreciation, tax, dan seterusnya. Ini akan menimbulkan total cost. Okay. Subtract from sales. Sales ketika nanti di breakdown, itu ada total cost dan net income. Ini ya, sales, ada total cost, ada net income. Nah, net income ini sales dibagi net income, inilah yang disebut sebagai profit margin atau net income per sales, sorry. Net income per sales, inilah yang disebut profit margin atau net profit margin. Begitu juga di bagian neraca nih, di bagian neraca ya teman-teman ya. Building, equipment, land, vehicle, ini bagian dari fixed asset. Cash, inventory, account receivable, market, security, ini bagian dari current asset. Current asset plus fixed asset, ini total asset. Oke. Nah, total asset per sales, ini dapatnya total asset turnover. Profit margin dikali dengan total asset turnover dapatnya return on investment. Beginilah cara DuPont menentukan return on investment. Terus bagaimana cara menentukan return on equity? Nah, ini lanjutannya. Oke. Return on investment dibagi 1 min debt ratio. Jadilah return on equity. Inilah tingkat pengembalian dari sebuah investasi yang diharapkan oleh investor. Ini cara menghitung tingkat pengembaliannya. Dalam penilaian dipakai atau enggak? Dalam penilaian ini tetap digunakan. Hanya pada bagian tertentu saja. Tidak semua bagian DuPont ini digunakan. Nah, seperti kemarin ya, prinsip high risk, high return atau return and risk ini trade-off. Ketika kita mencari cost of equity, maka kita secara tidak langsung akan mencari return on equity. Kenapa? High risk, high return, low risk, low return. Cost and risk trade-off. Nah, ini gambarannya untuk rasio-rasio secara keseluruhan dari DuPont System. Kayaknya selesai. Nah, selesai. Oke, mungkin itu untuk analisis laporan keuangan hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak, terkait nanti UTS, Pak, membentuk soalnya atau mekanismenya seperti apa ya, Pak? Atau ada ketentuan khusus dari Bapak? Untuk UTS-nya UTS online ya, teman-teman ya. Ada pilihan ganda, esai, dan studi kasus. Saya tidak akan menjelaskan yang mana aja keluar. Saya bisa pastikan semua keluar. Dari 7 pertemuan ini, semua pasti keluar untuk UTS-nya. Tinggal, kalau teman-teman paham konsep yang saya jelaskan dari awal sampai sekarang, insya Allah teman-teman pasti bisa ngerjain. Dah, itu aja. Silakan nanti kalau mau kisi-kisi dari kelas lain, boleh nggak? Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Tapi saya tidak akan menjelaskan terkait kisi-kisinya. Yang jelas kalau teman-teman paham konsep yang saya jelaskan dari awal sampai akhir ini, insya Allah semua akan bisa teman-teman jawab dengan baik. Terutama bagian studi kasus. Kalau bagian pilihan ganda dan esai, itu sebagian ada dari slide. Kalau infonya dari teman-teman dosen ya, karena dosen koordinatornya Pak Yoni. Jadi itu sebagian jawabannya ada di slide. Tapi untuk studi kasus, itu adalah soal pengembangan. Jadi kalau teman-teman nggak paham konsepnya, di studi kasus teman-teman pasti akan sulit menjawab. Gambarnya gitu Mas Yuda ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Ada? Oke, kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Sebentar, saya udah absen belum. Tadi sih ingat saya udah. Oh, udah. Oke. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat UTS, teman-teman.
Semoga hasilnya memuaskan. Saya tutup pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama teman-teman. Izin saya end meeting ya.